تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di pagi hari ini masih berkaitan dengan pembahasan kita pada pekan yang lalu, karena pembahasan itu belum selesai. Pembahasan kita pada pagi hari ini seputar rukun-rukun peribadatan hati. Jadi kita semuanya tahu bahwasannya zikir itu adalah ibadah. Zikir itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu merupakan ibadah, maka dalam setiap ibadah apapun itu, zikir, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, wajib dalam hati kita menghadirkan 3 rukun. Ini harus selalu ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Untuk zikir atau yang lainnya. 3 rukun tersebut adalah: yang pertama, cinta. Dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hati kita harus ada rasa cinta. Kita melakukannya itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan itu kita lakukan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena terpaksa, tapi karena memang kita cinta kepada Allah sehingga kita tunduk, taat dan setia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah mau dari diri kita, kalau itu perintah maka kita lakukan, kalau itu larangan maka kita tinggalkan, tanpa ada kata tapi. Apabila itu perintah, kita bersegera untuk melakukannya, dan apabila itu berupa larangan, maka kita berusaha dengan sebaik mungkin untuk meninggalkannya. Kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terutama cinta. Cinta ini makanan pokok bagi hati, menghadirkan rasa cinta tatkala kita sedang beribadah itu adalah makanan pokok bagi hati, gizi bagi ruh kita tatkala kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penyejuk mata, dan itu adalah ruhnya iman dan amal. Maka tatkala seseorang tidak menghadirkan 3 rasa ini dalam ibadah, dan yang paling pokok dari 3 rasa ini adalah rasa cinta. Ada 3 jemaah: cinta, takut, dan harap. Cinta kepada Allah, takut takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus takut kalau amalan itu ditolak. Dan yang ketiga adalah berharap agar amal ibadah yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta ini merupakan pokok
sesuatu yang paling pokok atau makanan pokok bagi hati kita, maka di sana ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar cinta itu datang atau cinta itu hadir dalam hati kita. Bagaimana caranya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ini yang paling penting. Ya, ada caranya agar rasa cinta itu bisa hadir dalam hati kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini telah kita baca di akhir pembahasan kita, ya, menyebutkan bahwasanya di sana ada sebab-sebab yang menjadikan kita bisa menghadirkan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebab-sebab yang mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu maka kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemalasan. Karena dahulu pernah dikatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'. Salah seorang penyair pernah mengatakan sesungguhnya orang yang mencinta kepada yang dicinta itu akan senantiasa taat setia. Kenapa orang-orang saleh begitu taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa para sahabat begitu tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada rasa cinta yang besar di dalam hati mereka. Dan ini berbanding lurus. Maksudnya semakin besar cinta kita kepada Allah, maka akan semakin besar pula ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kecil rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kecil pula peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kemarin pada hari Selasa itu dikabarkan ada gerhana. Di sebagian daerah terlihat gerhana bulan. Ada juga gerhana matahari. Ada satu gerhana lagi yang mungkin tidak atau belum pernah kita tahu, atau mungkin baru kita dengar sekarang ini. Gerhana apa itu? Bukan gerhana matahari total, bukan gerhana bulan total. Itu juga bagian dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada gerhana cincin, ada gerhana total. Tapi yang saya maksudkan gerhana yang ketiga ini adalah gerhana hati. Hati kita pun bisa mengalami gerhana. Kapan? Tatkala hati ini kehilangan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati ini begitu besar kecintaannya kepada dunia dan kepada makhluk, bukan cinta kepada Allah dan cinta kepada kehidupan akhirat. Apabila ini terjadi pada hati kita, maka sejatinya hati kita telah mengalami gerhana. Dan ini tidak boleh kita biarkan, jemaah. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya. Harus kita benahi hati kita. Jangan sampai prinsip dalam kehidupan kita ini, jemaah, kita mengejar dunia dan kita melupakan akhirat. Yang harus jadi prinsip kita itu kita kejar akhirat, dan kita, ya, dunia kita ambil sebatas untuk kehidupan akhirat kita. Dunia kita ambil hanya sebagai batu loncatan untuk menuju akhirat. Maka jangan pernah kita menghambakan diri kepada dunia, tapi jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya dan ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya sebab-sebab yang dapat mendatangkan cinta, yang bisa menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menghiasi hati kita tatkala kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tak kenal maka tak sayang. Begitu kata pepatah. Bahkan tatkala kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu berani maksiat? Karena dia enggak kenal siapa yang dia maksiati. Kenapa orang berani meremehkan dosa-dosa kecil? Ya, meskipun kecil tapi itu dosa, karena dia enggak tahu siapa yang sedang dia maksiati. Kalau dia tahu dan betul-betul tahu siapa yang sedang dia maksiati itu, maka dia tidak akan berani berbuat maksiat walaupun itu kecil. Bukan maksiat besar. Walaupun itu dosa kecil, bukan dosa besar. Ada 10 sebab yang mendatangkan rasa cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum li ma'anihi wa ma uridu bihi wa ma urida bihi. Membaca Al-Qur'an dengan mentadabburinya, memahami makna-maknanya dan mengetahui apa sih yang dimaksudkan dari ayat yang sedang kita baca tersebut. Fahami isi Al-Qur'an, tadabburi, pelajari, bukan cuma sekedar kita baca, tapi kita berusaha untuk mentadabburinya, memahaminya. Kita buka tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, kita lihat, ya, dari situ kita akan tahu apa maksud ayat atau apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita melalui ayat tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang kedua adalah at-taqarrubu ila Allah taala bin nawafil ba'dal faraid. Agar kita bisa menghadirkan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah tatkala kita sedang beribadah, ya. Caranya yang pertama tadi dengan mentadabburi Al-Qur'an. Yang kedua adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah setelah kita menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Fokus dengan amalan-amalan wajib kita laksanakan secara maksimal dan optimal. Kemudian setelah itu kita merembet kepada amalan-amalan sunnah. Ini sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hal fanasibuhu minal mahabbah ala qadri hadza. Jadi senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Ya. Baik secara lisan, hati, amal perbuatan, ya, juga dalam keadaan dia, maka ini berbanding lurus dengan, ya, seberapa besar, ya, dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala lisan ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dalam keadaan apapun juga, dalam ketika kita sedang duduk kita ingat Allah, ketika kita berdiri kita ingat Allah, ketika kita berjalan kita ingat Allah, dalam semua aktivitas kita meskipun kita sedang berbaring kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kita kepada Allah akan semakin besar. Kenapa? Karena hati ini begitu tertautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, isaru mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa, lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada diri kita sendiri tatkala kita dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Jadi hendaknya nafsu kita tundukkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada sesuatu yang kita senangi atau kita cenderungi, kita lihat apakah Allah Subhanahu wa taala itu menyenanginya atau tidak. Kalau seandainya Allah itu tidak menyenangi dan kita menyenanginya, maka kita kesampingkan apa yang menjadi kesenangan kita tersebut, kita kejar, ya, kita lebih mendahulukan kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa taqallubuhu fi riyadhi hadhihi al-ma'rifati wa mayadiniha. Yang kelima agar kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, kita mutalaah. Mutalaah itu mengetahui, ya, dengan pengetahuan yang baik, menelaah, ya, mutala'atul qalb. Hati ini betul-betul berusaha untuk memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, maka hati ini akan sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan nama-namanya atau Allah kabarkan nama-namanya dan sifat-sifatnya kepada kita melalui Al-Quran atau melalui sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah agar kita mempelajarinya. Itu nama, bukan sekedar nama, jemaah. Ini nama-nama yang dahsyat. Di dalamnya terkandung sifat dan juga di dalamnya terdapat konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari nama-nama tersebut. Ada konsekuensinya. Tatkala kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Alim, ya, yang Maha mengetahui, pengetahuan Allah itu sangat luas, maka di sini kita menetapkan Allah itu punya nama Al-Alim. Yang kedua, Allah punya sifat ilmu. Ya, Allah itu memiliki sifat ilmu, ya, punya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian konsekuensi dari nama Al-Alim, kita menjadi yakin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu baginya tidak ada sesuatu yang samar, karena Dia adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Maka sesuatu yang tersembunyi itu tidak samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jelas bagi Allah. Yang tersembunyi maupun tidak, yang nampak maupun tidak, itu jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, jumlah ikan yang ada di lautan Allah tahu. Daun yang jatuh dari pohon, Allah itu tahu kapan jatuhnya. Ya, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hati-hati dalam bertindak dan berbuat. Kemudian musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi dhahira wal batina. Yang keenam adalah menyaksikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan ihsan, kesantunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita serta nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita secara zahir maupun secara batin. Ya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya, kita ingat-ingat. Ya, kita saksikan sendiri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa baiknya dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita makhluknya. Ya. Rezeki akan selalu datang kepada kita. Allah berikan rezeki kita. Jangankan kita, ya, binatang pun Allah kasih jatah rezeki untuk mereka. Ya, apalagi kita yang diberi beban syariat, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kita. Bahkan semua apa yang ada di bumi ini itu adalah untuk kita, jemaah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagimu segala apa yang ada di bumi. Kemudian as-sabi' wa huwa ajabuha, yang ketujuh agar kita dapat mencintai Allah atau menghadirkan rasa cinta yang tinggi di saat kita sedang beribadah kepada Allah adalah yang ketujuh ini yang paling dahsyat, yang paling, ya, menakjubkan. Apa itu? Inkisarul qalbi baina yadai, ya, hancurnya hati tatkala kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tatkala kita sedang di hadapan Allah, misalnya tatkala kita sedang melakukan ibadah salat, maka hati ini inkisar, ya, karena betapa rindunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita bertemu, ya, kalau ada orang nih jemaah, ketemu dengan orang yang sangat dia idolakan, ya, dulu, ya, ada apa namanya, atau bahkan mungkin sampai sekarang ada orang-orang yang gandrung dengan artis-artis tertentu, sehingga rasa ingin bertemunya itu besar banget. Begitu ketemu, pecah tangis, ya, mereka nangis. Kenapa? Ya, jadi terenyuh, ya, betul-betul bisa bertemu dengan orang-orang yang mereka idolakan, ya. Padahal ini sebenarnya, ya, yang idola kita itu adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak benar, ya, tidak benar. Hendaknya kita menjadikan Nabi kita sebagai idola kita, bukan yang lainnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya,
tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baina yadayillah, tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu pecah. Ya, pecah dalam artian betul-betul kita itu ya merasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seakan-akan tatkala kita sedang beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ya perasaan ini rasanya tidak karuan karena saking senangnya ya kita sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian al-khalwatu waqtan nuzulil ilahi. Agar kita bisa cinta kepada Allah dengan cinta yang besar, hendaknya kita melakukan khalwat. Khalwat itu berdua-duaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Waqtan nuzul al-ilahi, di sepertiga malam yang terakhir. Dari setiap malam. Sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, ya, dan Allah akan mengabulkan setiap permintaan hambanya yang meminta kepadanya. Wa tilawatu kitabihi summa khatama dzalika bil istighfari wa taubah. Di sepertiga malam terakhir dia melakukan salat. Setelah salat dia membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian dia menutup bacaannya ya, terhadap Al-Qur'anul Karim dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, poin ke-8 ini amalkan. Coba amalkan. Kita berusaha untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Kita salat di situ. Kemudian kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan mendapatkan kelapangan dalam hidup Anda di hari itu. Anda akan merasakan ketenangan yang luar biasa di hari itu. Anda akan merasakan betapa mudahnya urusan-urusan Anda pada hari itu. Kenapa? Karena Anda telah mengawali dengan sesuatu yang sangat baik, yaitu taqarrub ilallahi azza wa jal, dan berdua-duaan dengan Allah di sepertiga malam yang terakhir. Yang ke-9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin, ya, bergaul dengan orang-orang yang jujur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang jujur, orang yang cinta kepada Allah itu kita jadikan mereka teman-teman bergaul kita. Jangan salah dalam pergaulan, karena sahib itu sahib. As-sahibu sahibun. Teman itu narik, akan mewarnai, akan mempengaruhi kita. Maka hati-hati di dalam berteman. Ya, tidak semua orang layak untuk kita jadikan sebagai teman kita. Demikian pula anak-anak kita perhatikan, jangan sampai dia berteman dengan orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan sebagai sebuah atau seorang teman. Ya, karena ya, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Bagaimana model temannya, maka dia nggak akan beda jauh dari temannya tersebut. Ya, maka jangan sampai anak kita itu terwarnai oleh perilaku buruk dari teman-teman bergaulnya, karena kita tidak memfilter siapa yang jadi teman-teman anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita, bagian dari penjaga, bagian dari usaha kita, merupakan bagian dari usaha kita dalam rangka untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian waltiqatu atyabi samarati kalamihim, kemudian kita berusaha untuk memetik ya, buah yang terbaik dari ucapan-ucapan mereka ya, karena mereka orang-orang baik, orang-orang jujur, orang yang cinta kepada Allah. Wala tatakallam illa idza tarajjahta maslahatal kalam, dan jangan pernah kamu ngomong kecuali apabila memang kamu itu kalau ngomong itu mengandung kebaikan, maslahat. Ya, lebih besar maslahatnya daripada mudaratnya, maka ngomong. Ya, makanya kita timbang-timbang terlebih dahulu sebelum berbicara, apakah yang akan kita bicarakan ini manfaat ataukah tidak. Ya, kemudian maslahatnya, kebaikannya itu besar ataukah tidak. Ya. Jadi orang itu jamaah jangan nyerocos. Nyerocos itu ngomong aja, apapun yang ada di benaknya diomongkan. Hati-hati. Ya. Ma yalfidu min qaulin illa ya
ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucapkan kecuali ada malaikat pengawas yang senantiasa mengawasi. Wa 'alimta anna fihi mazidan li halika wa manfa'atan li ghairika, dan kamu tahu bahwasanya apa yang kamu ucapkan itu merupakan tambahan bagimu dan manfaat bagi selainmu. Tambahan keadaan bagimu, maksudnya dengan berbicara yang baik, yang baik-baik saja, maka ini akan menjadikan kamu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mulia di sisi manusia. Al-ashir muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jal, menjauhi semua sebab yang menghalangi antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, segala perkara yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, hindari. Bermain game ini adalah sesuatu yang melalaikan. Maka jangan sampai kita lalai. Wala takum minal ghafilin, kata Allah, janganlah kau menjadi orang-orang yang lalai. Tsumma qala fa min hadhihi al-asbabil 'ashara wasala al-muhibbuna ila manazilil mahabbah. Maka melalui sebab-sebab yang 10 ini, orang-orang yang mencintai akan sampai kepada tingkat mahabbah. Mahabbah ini dia tingkatan yang sangat tinggi dalam masalah cinta. Mahabbah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya summa ma'al mahabbati yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan minallahi rajiyan lahu raghiban wa rahiba. Kemudian kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, di samping kecintaan, wajib pula bagi seorang hamba untuk menghadirkan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa optimis, raghiban penuh harap, wa rahiban dan juga rasa khawatir. Kemudian in nadhara ila dhunubihi, berikutnya in nadhara ila dhunubihi wa 'adlillahi wa shiddati iqabihi khashiya rabbahu wa khafa. Apabila dia melihat kepada dosa-dosanya, seorang hamba itu apabila dia mampu dan bisa untuk melihat kepada dosa-dosanya, maksudnya dia introspeksi, dia mengenali ini dosa-dosanya, dan dia mengakui hal itu. Kemudian dia melihat kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala serta melihat kepada kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa saya melakukan ini dan itu? Bukankah Allah itu syadidul iqab, siksanya sangat pedih? Kenapa saya bisa mengikuti hawa nafsu begini dan begitu? Sehingga kita akan takut. Dan Allah itu maha adil, semuanya akan berbalas. Wa in nadhara ila fadlihi al-'ami wal khasi wa 'afwihi syamil raja wa tama'. Namun di sisi lain, kalau dia melihat kepada keagungan Allah secara umum dan khusus serta pengampunan yang Allah berikan, Allah itu akan mengampuni karena dia Ghaffar, maha pengampun, maka dia akan berharap. Kalau dia lagi ingat, atau kalau dia sedang ingat adab Allah, maka dia jadi takut. Tapi kalau dia sedang mengingat tentang betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi hamba yang berharap. In wuffiqa li ta'atihi raja min rabbih tamaman ni'mati biqabuliha. Apabila dia diberikan taufik kepada Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk taat kepadanya, maka dia akan berharap kepada Allah, akan kesempurnaan nikmat yang telah dia dapatkan. Wa khafa min raddiha bi taqsirihi fi haqqiha, sekaligus dia khawatir kalau sampai nikmat itu dicabut apabila dia melakukan taksir. Taksir itu meremehkan. Tatkala dapat nikmat, hendaknya kita betul-betul berusaha untuk mensyukurinya,
ya sebesar dan semaksimal mungkin kita dalam mewujudkan rasa syukur itu kita kepada Allah. Ya, apabila sedikit rasa syukur kita atau bahkan tidak bersyukur, maka ya dikhawatirkan nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ini betul ya bi ma'siyatin raja min rabbih qabula taubatihi wa mahwaha wa khashiya bisababi dha'fi taubati wal iltifati lidzanbi an yu'aqab 'alaiha. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, tatkala seorang hamba itu diuji berupa kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan muncul rasa harap. Harap apa? Harap agar taubatnya diterima dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Sekaligus muncul rasa takut. Bagaimana sisi takutnya? Ya, yang dia khawatirkan adalah bahwasanya taubat yang dia lakukan itu belum maksimal atau masih ada kelemahan. Ya. Wal iltifati lidzanbi an yuqaqab 'alaiha, dan dia melihat kepada dosa-dosanya, ya, khawatir ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'inda ni'ami wal musarri atau wal masar yarjumaha dawamaha wa ziyadata minha. Begitu ketika dapat nikmat dan kesenangan, ya, rasa rojaknya bagaimana? Rasa berharapnya, maka dia berharap agar Allah memberikan taufik kepada dia untuk mensyukurinya. Rasa takutnya bagaimana? Ya, rasa khawatirnya, dia khawatir ya kesyukuran yang dia wujudkan atau yang dia ya ungkapkan itu belum maksimal atau tidak sebagaimana mestinya, ya, masih kurang, ya, sehingga kita khawatir nikmat itu akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhsha bi ikhlalihi bi syukri min salbiha, ya, dia khawatir nikmat itu akan ditarik kalau ya dia kurang bagus dalam mensikapi nikmat itu, kurang bagus dalam mensyukurinya. Wa 'indal makari wal masaib yarju maha daf'aha wa yantadirul faraja bi halliha. Dan ketika seorang hamba itu ya ditimpa hal-hal yang tidak dia sukai, ditimpa musibah-musibah, maka rasa harap dan takutnya bagaimana? Ya, kata Syekh di sini, maka rasa harapnya dia berharap, ya, tatkala dia ditimpa musibah, maka dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut, menolaknya, ya, dan dia menunggu kelapangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Sekaligus dia berharap ya agar Allah memberikan pahala yang besar atas musibah yang telah menimpa diri orang tersebut. Ya, hina yaqumu bi wadhifati sabr, tatkala dia bersabar maka dia ingat berharap dari kesabaran itu, ya, karena musibah ya menuntut kita untuk bersabar, ya, karena memang kita hidup di dunia, namanya musibah itu pasti ada, ujian itu pasti ada, maka solusinya adalah bersabar, ya, dan semakin besar kesabaran kita maka akan semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Wa yakhsha min ijtima'il musibataini fawatal ajril mahbub, sekaligus dia khawatir ya kalau sampai kehilangan pahala yang besar. Kemudian wa husulil amril makruh idza lam yuwaffiq ya lil qiyam lam yuwaffaq lil qiyam bis sabril wajib, ya. Jadi dia khawatir tidak mendapatkan jadi dia khawatir apabila dia melakukan sesuatu yang tidak semestinya atau melakukan sesuatu yang dibenci, ya, kalau dia tidak bersabar dalam musibah yang sedang dia hadapi. Fal mu'minul muwahhid mulazimun fi kulli ahwalihi lil khaufi war raja. Seorang mukmin yang bertauhid maka dia akan senantiasa dalam setiap keadaannya menghadirkan rasa takut dan harap. Wa hadza huwal wajibu wa huwan nafi'. Inilah perkara yang harus ada dalam diri kita dan inilah yang bermanfaat. Wa bihi tahsulus sa'adah, dan dengan perkara ini kebahagiaan akan dapat kita raih. Lakin yakhsha 'alal 'abdi min khuluqaini madmumain.
Akan tetapi ya, hendaknya seseorang itu ya, khawatir ya, terhadap dua perangai yang jelek. Ya, dia harus khawatir terhadap dua perangai yang jelek. Apa itu? Dua perangai yang jelek tersebut, imma an yastauliya alaihi al-khawfu hatta yaqnuta min rahmatillah. Ya, jangan sampai kita itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, di saat kita dikuasai oleh rasa takut kita. Jadi ini rasa takut yang kebablasan. Ya, sampai-sampai kita merasa lemes karena saking takutnya ya, dan takutnya ini melampaui batas sehingga yang terjadi dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena saking takutnya dengan siksa Allah ya, maka dia putus asa. Ada dosa yang dia lakukan kemudian dia langsung putus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma keras siksanya saja, tapi Allah juga Maha Pengampun. Ya, kalau ini berimbang, maka kita benar-benar takut, tapi kita tahu bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Maka tatkala kita terombang-ambing oleh hawa nafsu kita, terjerembab dalam perbuatan dosa, maka kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au yatajara bihi ar-raja hatta ya'man min makrillahi wa uqubatih, atau ya, melampaui batas dalam harap ya, sehingga menghilangkan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlalu bersandar kepada kasih sayang Allah. Allah itu kan kasih sayangnya sangat luas gitu. Dia berpikir seperti itu. Allah itu juga Maha Pengampun dan sangat menyayangi hambanya, sehingga dia lupa kalau Allah itu punya siksa. Ya. Maka jangan sampai kebablasan seperti ini. Maka hendaknya antara khauf dan roja ini seimbang, layaknya sayap seekor burung ya, berjalan beriringan. Wa mata balagatil halu bil abdi ila hadza faqad dayya wajib al khauf war raja alladaini huma min akbari usuliddin wa min a'zami wajibatihi. Kata Syekh, apabila ya, sampai ya, apabila seperti ini keadaannya, maka dia, seorang hamba tersebut, telah menyia-nyiakan ya, rasa takut dan rasa berharap yang wajib, yang wajib ada pada diri kita ya, dia tidak menyeimbangkannya ya, takut yang kebablasan, rasa harap yang kebablasan, sehingga ya, saking besarnya rasa harapnya menghilangkan rasa takutnya, saking besarnya rasa takutnya menghilangkan rasa harapnya. Ini buruk. Ya, padahal dua hal ini termasuk sesuatu yang paling besar dalam ya, usul agama ini, ya, pokok perkara pokok dalam agama ini, dan perkara yang paling ya, kewajiban yang paling agung. Kemudian innal khaufal mahmud as-sadiq huwa ma hala baina sahibihi wa baina maharimillah. Sesungguhnya rasa takut yang terpuji, yang jujur, yang sebenarnya itu adalah rasa takut yang menghalangi antara diri seorang hamba dengan perbuatan-perbuatan yang haram, yang Allah haramkan. Ya, ada perbuatan-perbuatan haram yang Allah larang untuk kita lakukan. Dengan adanya rasa takut, maka kita tidak akan berani melakukan perbuatan yang haram tersebut. Jadi rasa takut ini menghalangi diri kita untuk menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tajawaza dzalika khifa minhu an yaqa sahibuhu fil ya'si min rauhillahi wal qunuti min rahmatillah. Ya. Kemudian apabila melampaui hal itu, maka dikhawatirkan bisa menjerumuskan pemiliknya dalam keputusasaan terhadap pertolongan Allah dan pesimis atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebablasan seperti yang saya katakan tadi. Warraja'ul mahmudus shadiq warraja'ul ladzi yakunu ma'a 'amalin bi ta'atillahi 'ala nurin minallah. Ya, rasa harap yang terpuji, yang jujur, yang benar adalah rasa harap ya, adalah rasa harap yang disertai amal ketaatan di atas cahaya bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Amma idza kana ar-rajulu mutamadiyan fit tafridi wal khataya. Adapun kalau seseorang itu ya, dia tenggelam dalam dosa, terus-menerus dia dalam kelalaian dan tenggelam dalam dosa. Ya. Kemudian apa kata Syekh? Munhamikan bidzunubi wal ma'asi. Dia bergelimang dosa dan kemaksiatan. Yarju rahmatallahi bila amal, dan dia hanya sekedar berharap rahmat Allah tapi enggak mau beramal. Fahadha huwal ghurur wat tamanni war raja'il kadhib. Orang ini sejatinya adalah orang yang tertipu. Ya, dia adalah orang yang tertipu, orang yang hanya mimpi, ya, tamanni, ya, berangan-angan, ya, atau mimpi, war raja'il kadhib, dan dia adalah orang yang berharap dengan harapan yang dusta. Ya, jadi jangan cuman sekedar berharap rahmat Allah, tapi kita juga harus beramal. Walidha qala ba'dus salaf, sebagian salaf pernah mengatakan, al khawfu war raja'u kajanahai at-ta'iri. Rasa takut dan rasa harap itu seperti dua sayap seekor burung. Burung itu sayapnya ada dua. Coba bayangkan kalau sayapnya itu hilang satu. Bisa terbang burung? Tidak. Hilang dua-duanya, bisa terbang? Tidak. Rusak salah satu sayapnya, tidak normal dia terbangnya. Harus bagus dan seimbang. Maka kata Syekh, kata sebagian salaf, rasa cinta dan rasa harap itu seperti dua sayap seekor burung. Idza stawaya istawat tayru wa tamma tayranu. Maka apabila dua sayap ini seimbang, maka burung itu akan stabil dalam terbangnya. Dia akan bisa terbang dengan baik. Fa idza naqasa ahaduhuma, apabila kurang atau cacat, tidak stabil salah satu dari dua sayap tersebut, waqa'a fihi naqsu, maka akan terjadi kekurangan atau ketidakstabilan dalam terbangnya si burung tersebut. Wa idza dhahaba, kalau dua-duanya hilang gimana? Sarat ta'iru fi haddil maut, maka burung itu berada di ambang kematian. Kita juga sama. Tiga rasa ini tidak ada dalam hati kita. Yang paling utama rasa cinta, kemudian disusul dengan rasa takut dan rasa harap. Tidak ada dalam diri kita, ya, rasa takut dan harap ini, sekedar hanya cinta saja, maka kita akan menjadi orang yang zindik. Dulu sudah pernah kita baca. Ya. Harus ada rasa cinta dan rasa harap ini kita hadirkan, sehingga kita bisa merasakan betul kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu seimbang. Ya, tidak kebablasan, juga tidak meremehkan. Hadza wallahul karim, as'al an yuwaffiqana wa iyyakum li tahqiqi hadhihi al-maqamat. Maka kata Syekh, demikianlah, ya, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian li tahqiqi hadhil maqamatil 'azimah, untuk mewujudkan, ya, atau untuk merealisasikan keadaan-keadaan atau makom-makom atau tempat-tempat yang agung ini, yaitu al-mahabbatu wal khawfu war raja, yaitu rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Ya, semoga kata Syekh Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, ya, agar kita bisa merealisasikan rukun peribadatan hati atau 3 rukun peribadatan hati ini, yaitu adanya hadirnya rasa cinta, hadirnya rasa takut, hadirnya rasa harap tatkala kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita sedang berzikir pun kita menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah, kita menghadirkan rasa takut, kita menghadirkan rasa roja, rasa berharap, ya, sehingga kita semakin senang berzikir, tidak gampang lelah, kuat dalam berzikir.
Karena kita cinta. Sehingga pengennya itu berzikir terus. Ya, dan berzikir ini jemaah, jangan berpikir zikir ini adalah hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak. Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah kita bahas dan kita kupas bahwasannya zikir di sini adalah senantiasa hati ini terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kalimat-kalimat thayyibah yang menjadi sajian harian kita, menghiasi dan membasahi lisan-lisan kita, maka kita praktekkan juga adab-adab yang ada dalam syariat kita ini. Misalkan tatkala kita naik kendaraan, itu ada adabnya, ada sesuatu yang harus kita baca, ada doanya, ada zikirnya. Tatkala kita masuk kamar mandi, ada doanya. Tatkala kita juga masuk masjid, ada doanya. Keluar kamar mandi, keluar masjid juga sama, ada doanya. Tatkala kita sedang safar, ada doanya. Tatkala kita mau tidur, ada doanya. Dan semua aktivitas kita, ya, yang ada dalam syariat itu, yang ada doa-doanya, maka kita doa. Mau makan baca doa, setelah makan baca doa, itu kita praktekkan. Ini sebagai wujud bentuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa an yaj'alana mimman 'abada Allah hubban fihi wa raja'an li thawabihi wa khaufan min 'iqabihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya, ya, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar cinta, penuh harap terhadap pahalanya dan takut terhadap siksanya. Dengan demikian maka keikhlasan dalam hati kita ini akan semakin kuat jemaah. Apa yang kita harapkan? Tidak ada kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita inginkan. Dan kita akan terbebas dari riya insyaallah tatkala kita betul-betul menghadirkan 3 rasa ini. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk riya, untuk sum'ah, karena itu tidak ada manfaatnya bagi kita dan akan menghancur leburkan amalan kita. Wa khaufan min iqabihi, dan takut terhadap siksanya. Wa an yu'inana ala takmili dzalika wa husnil qiyam bihi, dan semoga Allah menolong kita untuk menyempurnakan 3 rukun tersebut di dalam diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya atau menolong kita agar kita bisa menegakkan 3 rukun itu dengan sebaik-baik penegakan di dalam diri kita. Innahu sami'ud du'a, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar doa, maha mendengar permintaan. Wa huwa ahlur raja, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang layak dan patut untuk, ya, diharap, ya, dialah Allah yang patut untuk diharap, ya, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sudah sangat lebih dari cukup bagi kita, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong bagi kita semuanya. Kita tidak butuh penolong, tidak butuh pelindung kecuali satu, tidak butuh penolong, tidak butuh pelindung, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah itu sudah sangat cukup kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari apa yang kita kaji dalam kajian kita di pagi hari ini adalah bahwasannya dalam setiap ibadah yang kita lakukan hendaknya kita menghadirkan 3 rukun ini dalam ibadah kita: rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Dan agar kita semakin besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita, ya, mentadabburi Al-Qur'anul Karim di antaranya, ya, kemudian kita, ya, senantiasa menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian faedah berikutnya jemaah, setelah cinta kemudian ada rasa takut dan rasa harap, maka 2 hal ini harus seimbang dalam diri kita. Jangan sampai takut kebablasan, juga jangan sampai berharap yang kebablasan sehingga menafikan rasa takut, ya. Takut yang kebablasan juga menafikan rasa, ya, berharap, ini juga tidak diperkenankan. Kita sebagai manusia ada kalanya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu, ya,
karena kita manusia, mau nggak mau pasti akan berbuat salah. Cuman sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Ya, karena kita tahu Allah itu Tawwab, bahkan Allah itu senantiasa membentangkan tangannya siang dan malam untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang bermaksiat di waktu siang atau bermaksiat di waktu malam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yuk kita kembali kepada Allah. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki diri kita, kita manfaatkan sisa usia kita dengan sebaik-baik pemanfaatan. Yang berlalu ada kemaksiatan-kemaksiatan, segera kita taubati, kita istighfari, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sisa umur kita, ya, entah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang jelas kita semuanya akan mati. Maka kita persiapkan bekal terbaik kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat itu harta dan anak tidak bermanfaat bagi kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun, banyaknya harta, banyaknya anak tidak manfaat bagi kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, hati yang salim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah teguhkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.